Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya teknisi HP Banua atau THB Channel ya, untuk nama channel baru saya. Oke teman-teman dan kawan-kawan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan pertemuan kita kali ini saya lama sekali tidak update tutorial perbaikan handphone ya. Nah, di kesempatan hari ini saya kedatangan servisan pada Realme 2 tidak bisa dicas. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini goyang pada konektor jasnya disebabkan ada salah satu pin yang ada di konektornya itu terkelupas. Jadi kita harus lakukan penggantian konektor jasnya. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan tutorialnya, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung dengan saya, dengan channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, di like, di share, dan di komen juga ya. Oke, langsung kita menuju ke bagian konektor jasnya dulu untuk melakukan penggantian konektor jasnya. Kita lepaskan dulu semua baut-bautnya ya teman-teman, dan kita angkat nanti ya papan PCB pada konektor jasnya. Mohon maaf sekali ya kawan-kawan, di beberapa tutorial pertemuan kita saya tidak update karena sering liburan mancing teman-teman. Sebenarnya kalau untuk servis handphone tetap jalan aja ya, tapi untuk update-nya kebanyakan saya updatekan hiburan mancing ala teknisi HP Banua, karena di tempat saya tidak jauh dari laut ya, atau dermaga pelabuhan. Oke, di sini kita kembali ke handphonenya. Ini pada handphone Realme 2 ya teman-teman. Sebenarnya mudah saja ya untuk cara menggantinya. Berhubung saya tidak punya spare part yang gantian 1 volt Z langsung pasang, jadi di sini saya putuskan hanya untuk mencoba mengganti pada konektor jasnya saja. Oke, ini ada yang baru saja ngambil handphone ya, ngambil handphone servisan ganti LCD kemarin. Sebelumnya ya teman-teman, sebelum kita lakukan pengangkatan pada konektor jasnya, jangan lupa dikasih book juga. Nah, lalu pasangkan tongkat sakti ya. Ini saya bilangnya tongkat ya, untuk membantu pelepasan konektornya ya, baik memasang ataupun melepaskan. Nah, untuk setelan pelepasan di sini saya pakai Quick 857D. Itu saya gunakan di setelan 450 biar cepat lepas ya, tapi harus hati-hati jangan sampai merusak komponen yang lainnya, jadi hati-hati dalam memblawernya ya teman-teman. Oke, setelah itu barulah kita tambahkan fluk yang agak bagus ya kualitasnya, untuk melekatkan pada atau untuk membersihkan ya, untuk membersihkan sisa timah yang ada di konektor jasnya tadi. Nah, di sini saya akan mencoba ya teman-teman memasangkan konektor jas handphone universal ya. Universal itu ada beberapa macam teman-teman yang bisa masuk di handphone Cina ya. Jadi kita akan coba pasangkan di sini. Apabila tidak terjadi short, maka kita ucapkan alhamdulillah. Karena di beberapa konektor jas itu biasanya mengalami short, jadi kita harus lakukan pemasangan secara terbalik. Tapi di sini kita akan coba pasangkan secara teman-teman, sesuai dengan kakinya ya. Di sini saya ukur untuk kakinya ada 4 kaki yang kita akan lekatkan di papan PCB-nya ini. Ini sesuai ya teman-teman, mudah-mudahan saja berhasil. Oke, untuk pemasangan ataupun pelepasan supaya lebih mudah ya. Untuk pemasangan ya teman-teman, kalau bisa ditambahkan saja dulu pada pin-pin yang ada di konektor jasnya itu.
tambahkan sedikit timah supaya nanti saat pemasangan tidak perlu ribet-ribet lagi ya, langsung pasang langsung jadi, begitu ya teman-teman. Nah ini untuk pemasangan untuk panas masih tetap di 450, jadi sangat cepat sekali. Kalau kita lambatkan ya atau kita perkecil itu sedikit lambat untuk panasnya. Oke, ini sudah selesai pada penggantian konektor casnya. Oke, kita akan bersihkan dulu ya teman-teman menggunakan cairan thinner agar sisa fluknya ini tidak berlepotan ya. Nah ini sudah bersih. Nah, langkah selanjutnya tentu kita akan coba tes ya teman-teman, karena penyebab handphone itu tidak bisa dipastikan hanya karena konektor casnya menjadi handphonenya tidak mau menyala. Oke, untuk kerusakan awal sudah kita ganti ya pada konektor casnya, kita rapikan dulu lalu kita pasangkan kembali pada penutupnya ya, pada penutupnya. Nah kita akan tes dulu ya sebelum kita pasangkan, jangan lupa dites teman-teman. Ini untuk tegangan 0,2 ya di multi tester digital saya. Mohon maaf, di digital charger saya itu tegangannya sangat rendah 0,2. Nah jadi ini saya rasa ya teman-teman penyebabnya karena di baterainya. Kalau untuk arus sudah masuk ya setelah kita ganti konektor casnya. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan lepaskan kembali pada bagian papan PCB atas atau pada kaleng penutup papan PCB atas untuk melepaskan baterainya. Kita akan lakukan pengecekan di baterai kembali ya teman-teman. Oke, kita gunakan ini teman-teman, desktop multifungsi. Nah ini tegangan 304 berarti sangat rendah, pantasan saja handphonenya tidak bisa menyala. Ini disebabkan karena konektor casnya ya yang rusak, lama tidak diperbaiki, lambat dibawa ke tempat saya, jadilah seperti ini, handphonenya kembali mati total. Oke, kita cas di beberapa saat dulu, setelah itu baru kita cek kembali. Oke teman-teman dan sahabat THB Channel Teknisi HP Banua, kita lanjutkan ya pada tutorial perbaikan handphonenya Realme 2 yang tidak bisa dicas. Oke, di sini saya rasa untuk baterai tegangannya sudah naik dan tentu kita akan lakukan pengecekan ya, mudah-mudahan sudah bisa berhasil. Dan karena yang saya rasa apabila tegangan baterai sudah naik dan arus listriknya juga sudah masuk, saya rasa insya Allah permasalahan pada pengecasannya sudah teratasi atau sudah selesai diperbaiki. Oke, sebelumnya saya pasangkan dulu pada baut-bautnya ya teman-teman. Sambil kita menunggu pemasangan bautnya, saya sedikit mau menginfokan kepada kawan-kawan yang mau servis handphone ke tempat saya. Saya tinggalnya di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan ya, Kelumpang Selatan ya teman-teman. Kalau mau cari tempat tinggal saya, cari saja di Google Map ya, itu nama konter handphonenya Pelangi Sel. Nama konter handphone saya Pelangi Sel. Silahkan saja kawan-kawan yang pengen berkunjung ke sini, pengen servis handphonenya ke sini, cari saja, siapa tahu saja dari kawan-kawan terdekat pengen servis handphone ke tempat saya, bisa ditunggu kalaupun kalau saya tidak sedang sibuk ya, karena di akhir-akhir ini sering liburan mancing lagi, hobi-hobinya ya teman-teman, mohon maaf sekali. Oke, kita cek. Nah ini sudah muncul petir ya, sudah mantap.
Jadi langkah selanjutnya tinggal mengisi baterainya. Ini memang agak sedikit lama, cuma terisi 1%. Yang penting pengecasan sudah normal kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah mendukung channel saya ini. Channel sangat sederhana ala teknisi HP Banua dalam tutorial perbaikan handphone. Apabila ada kesalahan ya, baik yang disengaja selama saya update tutorial ini atau yang sesudahnya ya, saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua. Apabila masih ada kekurangan, doakan saja semoga kedepannya bisa memberikan tutorial-tutorial yang menghibur dan memberikan inspirasi kepada kawan-kawan semua. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, ini handphonenya sudah selesai, tinggal kita rapikan kembali dan siap diambil. Dan apa ya teman-teman, untuk biaya servis handphone seperti ini kalau minta cepat di tempat saya kurang lebihnya 150 ke atas ya. Untuk perbaikan handphone, ganti konektor casnya, minta cepat, harganya pun agak mantap ya. Mohon maaf sekali karena sebenarnya ini banyak yang antri, tapi ya mohon dimaklumi kalau pengen cepat, harganya untuk servisnya mohon dimaklumi. Karena sebenarnya ngantri ya teman-teman, karena di tempat servis teknisi HP Banua belum ada karyawan ataupun yang bantu pada perbaikan dan servis handphone, masih saya kerjakan sendiri. Oke, ini saya akan kembali ngecek setelah dipasangkan. Nah ini sudah normal ya, 1%, tegangannya pun 1,1 ampere, berarti normal. Tinggal nunggu sampai pengecasannya ini naik terus menerus, sambil nunggu juga ya yang punya handphone ngambil handphonenya, karena ini ngecat terus ya, karena minta nomor kontak telepon saya, jadi dihubungi terus, minta dipercepat ya, mungkin handphonenya cuma atu-atunya, jadi minta dipercepat, diperbaiki. Mungkin entah anak sekolah ya, karena yang terima handphone ini adalah karyawan dari Counter Pelangi Seller, karyawan saya yang terima ya. Nah saya kerjanya operasionalnya dari jam 10 sampai jam 10 malam, begitu ya teman-teman. Oke lah, kalau begitu saya akhiri dalam tutorial pertemuan kali ini. Kangen juga ya dengan kalian, terus terang saya kangen ngomong-ngomong seperti ini sambil servis handphone ya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone selanjutnya. Apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP